Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi tutorial cara penggunaan e-learning, di mana pada sesi kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial, yaitu cara memberikan tugas atau penugasan terhadap siswa. Nah, silakan Bapak Ibu pergi lagi ke e-learningnya, lalu klik course masing-masing, lalu silakan scroll ke bawah dan tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, biasanya untuk penugasan ini kita sistemnya upload file ya. Nanti mungkin untuk konsepnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Entah itu misalkan nanti siswanya mau membuat tugasnya itu ditulis lalu difoto lalu diupload di e-learning atau bagaimana. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini ada fitur yang namanya penugasan atau assignment. Silakan diklik aja penugasan. Nah, pada bagian ini nama penugasannya silakan Bapak Ibu isi aja ya, terserah Bapak Ibu. Di sini saya akan mengisikan misalkan tugas konsep OOP dalam konsep OP. Lalu deskripsinya misalkan silahkan tuliskan konsep OOP dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Seperti ini ya. Lalu jangan lupa dicentang. Ini kita biarkan aja untuk berkas tambahannya. Nah, untuk ketersediaannya ini perlu Bapak Ibu lihat. Di sini yang pertama ada izinkan pengajuan. Nah, ini untuk izinkan pengajuannya, ini adalah tanggal buatnya ya, tanggal buat Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu mengajarnya tanggal 23, maka rubah menjadi tanggal 23, atau misalkan tanggal-tanggal lainnya. Lalu di sini juga ada jam. Ini ada jam dan ini ada menit. Nah, misalkan jamnya berapa, menit ke berapa. Lalu tanggal jatuh temponya atau siswa terakhir mengumpulkannya itu kapan. Misalkan 3 hari setelah pembuatan penugasan. Misalkan di sini pembuatan penugasannya tanggal 22, misalkan jam 7 seperti ini. Lalu terakhir di upload tugasnya misalkan 3 hari sesudah penugasannya, berarti tanggal 25 misalkan seperti ini, jam 00 sampai jam 00 misalkan. Lalu ini tanggal batas akhir. Nah, jadi tanggal batas akhir dan tanggal jatuh tempo ini berbeda ya. Kalau untuk tanggal jatuh tempo, berarti tanggal jatuh tempo ini siswa terakhir mengumpulkan tugasnya. Nah, sedangkan tanggal batas akhir itu, tanggal batas akhirnya itu si fitur penugasannya itu akan hilang kalau misalkan ini diaktifkan. Kayak misalkan saya akan menghilangkan fitur penugasannya di tanggal berapa. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau dihilangkan, ini jangan diaktifkan atau jangan dicentang. Nah, tetap aja kalau misalkan ini tanggal batas akhirnya ini tidak diaktifkan, siswa tidak bisa mengupload tugasnya lebih dari tanggal 25 gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham di sini. Lalu di sini untuk menilai, jadi ada notifikasi nanti yang akan muncul ke akun Bapak Ibu untuk mengingatkan menilai si penugasan anaknya. Gitu. Ini bisa di-set tanggal berapa, lalu di sini jam berapa, misalkan tanggal 5 misalkan jam 10. Nanti tanggal 5 jam 10 ini akan diingatkan gitu. Kalau misalkan memang Bapak Ibu belum ngasih nilai ke siswanya. Seperti itu. Lalu di sini untuk tipe pengajuannya kita
centang yang pengiriman berkas aja karena upload. Lalu jumlah maksimal berkas yang dikirim, misalkan terserah Bapak Ibu ya, mau 20 file, mau 30 file, bebas. Lalu ukuran maksimal pengirimannya ini juga bisa diatur 10 KB, 50 KB, 100 KB, 20 KB, atau batas unggah situs 20 MB gitu. Lalu tipe berkas yang diterima, ini silakan Bapak Ibu klik pilih dulu, lalu klik all file aja. Takutnya ada yang misalkan foto itu kan banyak ya, formatnya ada JPG atau JPEG atau PNG, atau misalkan siswa itu mengupload berupa Word ataupun PDF, itu biasanya beda-beda. Nah, jadi kita set aja dengan all file type. Kalau udah, silakan disimpan perubahan. Kalau kita scroll ke bawah, lalu simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka fitur penugasan udah kita buat. Nah, di sini ada tugas konsep OOP. Dibukanya hari ini, hari Kamis, jatuh temponya hari Minggu, misalkan seperti itu. Lalu ini deskripsinya, silakan tuliskan konsep OOP dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Nanti ketika anak ngeklik tugasnya, maka anak yang udah ngupload atau yang udah mengerjakan tugasnya, kita lihat semua ajuan. Nah, di sini kalau statusnya belum mengerjakan tugas, maka tulisannya seperti ini. Tapi kalau misalkan siswa udah upload, maka nanti akan berubah. Nah, di sini juga saya akan mencontohkan menggunakan akun siswa ya, supaya kita bisa ngelihat apakah siswa itu sudah mengerjakan atau belum. Oke, saya pindah dulu ke akun siswa. Saya pakai yang nama Adi aja. Adi. Oke, di sini kebetulan nama Adi ini ada di kelas 11 ya. Dan mata pelajaran saya itu pemrograman berorientasi objek. Nanti siswa ini ngeklik mata pelajarannya, lalu di scroll ke bawah. Nah, di sini ada tugas konsep OOP. Ini saya sebagai siswa ya, jadi saya mau mengerjakan tugasnya. Saya klik tugas konsep OOP. Nah, di sini bisa dilihat status penilaian belum dinilai karena belum kita upload. Nah, kalau misalkan siswa itu udah selesai mencatat lalu ingin ngupload, jadi siswa tambahkan pengajuan, lalu pilih berkas, misalkan upload. Misalkan di sini saya pakai yang ini, open, unggah file, lalu simpan perubahan. Ini siswa ya, siswa. Nah, ini di sini udah ada muncul tulisan selesai. Lalu siswa juga bisa menambahkan komentar, misalkan di sini salam. Saya sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih. Seperti ini. Lalu klik simpan komentar. Nah, kalau udah, kita lihat lagi di akun Bapak Ibu. Saya akan mencoba masuk lagi ke akun saya. Sekali lagi, untuk mekanismenya itu saya serahkan kepada Bapak Ibu ya, untuk penugasannya seperti apa. Di sini hanya contoh aja. Saya klik ke materi saya, lalu di sini saya klik lagi untuk tugasnya. Nah, di sini udah ada nih, udah muncul telah diajukan 1,
lalu belum dinilainya juga 1 karena kita belum menilai yang udah mengirimkan. Nah, sekarang kita klik nilai, atau kita bisa klik lihat semua ajuan. Nah, kita bisa ngelihat perbedaan antara yang udah ngirim dan yang belum. Nah, untuk Adi ini berarti sudah mengirim, statusnya terkirim dan siap dinilai. Lalu di sini pengiriman berkasnya sudah kelihatan. Di sini formatnya DOCX atau Word ya. Nanti kalau misalkan gambar berarti formatnya beda gitu. Lalu kita klik nilai aja di sini, maka otomatis akan memunculkan halaman seperti ini. Lalu misalkan di sini nilainya 80 seperti ini. Lalu di sini ada komentar 1 nih, kita klik lagi. Nah, kata Adi, "Assalamualaikum, saya sudah mengumpulkan tugas, terima kasih." Oke. Misalkan saya mau menambahkan komentar. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Oke, simpan komentar. Nanti komentar Bapak Ibu juga akan kebaca di akun siswa gitu. Lalu misalkan di sini komentar umpan balik atau feedbacknya terima kasih. Seperti ini, kita tambahkan emoticon misalkan. Seperti ini. Simpan perubahan. Nah, maka siswa dengan nama Adi sudah kita kasih nilai yaitu 80. Nah, untuk melihatnya kita ke sini lagi ya, ke penugasan konsep OP. Nah, di sini kita lihat semua ajuan. Nah, maka si Adi ini sudah kita nilai dengan 80. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk mekanisme dari penugasan, lalu siswa mengupload dan kita nilai. Nah, ini juga kita bisa lihat ya dengan cara ngeklik lalu kita lihat di bagian sini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu aja untuk tutorial cara penugasan yang diberikan Bapak Ibu kepada siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.